Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggi Abdul Nugroho. Saya dari kelas BKI 3E dengan NIM 201221172. Di sini saya akan menjelaskan dari kelompok saya, yaitu kelompok 3, difabel dalam Al-Quran. Difabel dalam surat Al-Imran ayat 49 dan Al-Maidah ayat 110 menjelaskan bahwa salah satu mukjizat Isa alaihissalam adalah dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, akmaha, orang yang menderita penyakit kusta, abras. Di dalam sejarah, persoalan mengenai difabel tenggelam dan menjadi wilayah al-mufakkar fihi, hal yang tidak pernah terpikirkan. A. Islam memandang netral mengenai persoalan disabilitas. Islam lebih memandang hal yang substansif dan pada hal yang artifisial. Sebab Islam lebih menekan pengembangan karakter dan amal soleh. Sebagaimana dalam surat Al-Quran Al-Hujurat ayat 11-13. Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat Al-Isra ayat 36 dan surat An-Nisa ayat 124 dan hadis. Yang B, ada yang menyatakan bahwa minimnya kajian mengenai difabel dalam khazanah pemikiran Islam. Klasik adalah karena minimnya pemikiran Islam karena dari kalangan difabel. Menurut data WHO, jumlah kaum difabel di Indonesia adalah 20 juta jiwa atau hampir 10% dari total populasi. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang penyandang cacat baru dibentuk pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Sementara itu, masyarakat dunia melalui UNESCO baru mendeklarasikan perhatian terhadap pendidikan kaum difabel pada tahun 1994 yang dikenal dengan Deklarasi Salamanca, Spanyol. Pengertian difabel. Pengertian difabel ada beberapa macam, yaitu A. Tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional. Yang B. Difabel, differently abled, artinya orang berbeda kemampuan. Istilah difabel hanya digunakan di Indonesia. Diperkenalkan oleh para aktivis gerakan penyandang cacat. C. Istilah differently abled merupakan bentuk eufemisme kata yang diperhalus. Lame, crippled, handicapped, disabled, differently abled. Yang D. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya A. WHO melalui International Classification of Functioning Disability and Health menyebutkan bahwa difabel atau disability adalah sebuah istilah umum untuk menunjuk seorang untuk mereka yang mengalami impairment atau kelemahan, kerusakan, activity limitation, keterbatasan aktivitas, participation restriction, keterbatasan partisipasi. Yang B, dalam kata Arab terdapat istilah akhoh
al-tahu, awaih, tawuh, tawik. Jika disubstansikan, istilah tersebut adalah keterhalangan, keterbatasan, dan kepayahan dalam melakukan sesuatu, baik faktor fisiknya yang kurang normal maupun karena kondisi yang tidak bebas merdeka seperti seorang budak. C. Menurut Ibnu Manzur, kata jadi'ah awwakha adalah mu'awih yang artinya hal-hal yang membuat seorang jauh dan tertahan melakukan sesuatu karena adanya gangguan pikiran, rintangan dan kecacatan. Manusia dalam Al-Quran dan persoalan disabilitas. Yang A. Bashar merupakan bentuk jama dari kata bashar yang berarti permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat bertumbuhnya bulu rambut, kulit atau permukaan kulit. Yang B. Insan di dalam Al-Quran meliputi 3 konteks: keistimewaan sebagai khalifah dan pemikul amanah, predisposisi negatif dari manusia, dan proses penciptaan manusia. Al-Quran tidak memandang rendah para disabilitas fisik, tapi mengkritik pedas orang yang normal secara biologis namun tidak fungsional. Yang C. Al-Nas artinya manusia sebagai makhluk sosial karena bersifat horizontal, namun bukan berarti tidak memiliki relasi yang bersifat vertikal. Kata yang mendeskripsikan kelompok manusia yang beriman sebatas lahirnya saja, pemburu dunia, dan lain-lain. Difabel maupun bukan difabel sama-sama memiliki kecenderungan ini. Meski manusia bermacam-macam jenisnya, tapi Allah menegaskan bahwa sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Disabilitas fisik dan cacat moral. Sebagaimana sebelumnya, Al-Quran menggunakan kosakata yang secara konvensional dapat diasosiasikan dengan disabilitas atau difabel. Meskipun seperti disebutkan sebelumnya, ternyata penggunaannya bukan dalam konteks disabilitas fisik. Berikut akan diuraikan makna dari kosakata yang diasosiasikan dengan disabilitas fisik. A. Amat atau tunanetra. Di dalam Al-Quran, kata tersebut derivasinya disebutkan sebanyak 33 kali, 21 kali dalam surat Makkiyah dan 12 kali dalam surat Madinah. Makna dasar dari kata tersebut adalah menutup atau memberi tabir, yang berasal dari kata al-ama atau al-ama, yang berarti tidak dapat melihat karena buta mata kepalanya atau hilang penglihatannya, atau tidak menggunakan penglihatannya. Yang B. Abkam atau tunawicara. Dalam Al-Quran, kata ini disebut sebanyak 6 kali. Kata tersebut merupakan bentuk tunggal dari kata bukm, yang berarti seseorang yang sejak lahir bisu atau tidak bisa berbicara. Dalam Al-Quran, kata ini digunakan dalam bentuk konteks, yaitu sifat orang yang mendustakan ayat Allah. C. Samam atau asam, tunarungu. Kata ini disebutkan sebanyak 15 kali dalam Al-Quran. Samam adalah hilangnya rasa pendengaran,
Makna ini digunakan untuk menyifati orang yang tidak menerima kebenaran. Saman juga berarti kelainan pada pendengaran, sehingga tuli dan tidak bisa mendengar apapun. Sama seperti ini pernah dialami oleh Bani Israel sebagai ujian. Yang D, araj, tunadaksa. Kata ini disebutkan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran. Kata ini berasal dari araja yang berarti naik, seperti digunakan dalam Quran surat Ma'arij ayat 4. Araj berarti pincang. Pincang adalah cacat tubuh karena kaki yang tidak kuat menopang tubuh di atasnya karena terlalu lemah dan kaku. Yang E, sufaha, tuna laras dan tuna grahita. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari kata safah yang berarti ringan dan kurang akal. Safah berarti juga orang yang tidak mengetahui etika atau sopan santun dalam melakukan sesuatu yang menurunkan martabatnya sendiri. Yang kedua ini dari kelompok 5. Netra, analisis sistematik Al-Quran. Difabel netra dalam perspektif Al-Quran bukan semata-mata membuat legitimasi teologis untuk mendukung dan menghormati para penyandang disabilitas. Tema difabel netra dalam Al-Quran perlu dikaji ulang untuk menemukan hakikat kemanusiaan dan tujuan hidup manusia dengan keragaman kondisi fisik. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tema difabel dalam Al-Quran. Antara lain A. M.A.S. Abdel Halam, The Blind and the Quran dalam Journal of Higher Student. Yang B. Waryono Abdul Ghafur, Disabilitas dalam Al-Quran dalam buku Membincang Islam dan Disabilitas. C. Khalifah Mukharramah, difabel dalam perspektif Al-Quran. Kajian tafsir tematik tahun 2012 dalam skripsinya. Yang D. Sri Handayani, kajian tentang difabel dalam Al-Quran tahun 2012. Yang E. Rafi'atul Khairiyah, disabilitas dalam Al-Quran dalam skripsinya. Mengkaji tema ini dengan dua tujuan, yaitu untuk memahami eksistensi difabel netra sebagai bagian masyarakat sosial dan menjawab tuduhan marginalisasi yang dilakukan Al-Quran terhadap kaum difabel netra. Permasalahan yang diteliti dirumuskan dalam dua pernyataan utama. Yang pertama, mengapa Al-Quran menggunakan kata al-ama dalam konotasi negatif? Yang kedua, apakah makna signifikasi al-ama untuk melihat eksistensi difabel netra dalam kehidupan sosial? Adapun teori yang digunakan adalah semantik Al-Quran yang diperkenalkan oleh Toshihiko Izutsu yang melacak basic meaning, makna dasar, relational meaning, makna rasional, dan semantik file, medan semantik. Istilah tunanetra atau difabel netra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi ketiga, tuna berarti rusak, kurang, tidak memiliki, tidak sempurna. Sedangkan netra
berarti mata. Gabungan dua kata ini kemudian diartikan buta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang lain, tunanetra adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat melihat atau buta. Dari pengertian ini, bisa dipahami istilah tunanetra masih menyisakan persoalan dan kesan negatif. Adapun, menurut penelitian Arif Maftuhin, pada konteks Indonesia, selain difabel, sebutan penyandang cacat dan penyandang disabilitas menjadi istilah yang cukup populer, digunakan dengan tingkat level masing-masing. Istilah penyandang cacat masih populer penggunaannya dalam dunia akademik, sementara difabel juga masih signifikan dalam kalangan umum dan dunia akademik. Istilah difabel netra juga disebutkan dalam PP nomor 7 tahun 1991. Di sana ada 5 macam difabel, yaitu difabel netra, difabel rungu, wicara, daksa, difabel grahita. Adapun pengertian difabel netra yaitu seorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutuhan menyeluruh atau sebagian. Karakteristiknya yaitu 1. Tidak mampu melihat. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. 3. Kerusakan nyata pada kedua belah mata. 4. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan. 5. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik atau kering. Makna dasar. Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri dan selalu terbawa dimanapun kata itu berada. Kata kunci yang menjadi fokus kajian makna dasar adalah kata al-amma. Secara keseluruhan, al-amma disebutkan dalam 33 ayat Al-Quran. Al-amma yang berarti hilangnya penglihatan secara total. Al-amma bisa juga diartikan sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat Tuhan yang di dunia, bagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 17. Dari penjelasan di atas, kata al-amma dapat digunakan pada dua makna, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif yang dimaksud adalah kebutuhan fisik atau pada mata, sedangkan makna konotatif adalah kebutuhan batin dan pada hati. Makna relasional dengan paralel retorik. Makna relasional adalah sesuatu atau makna konotatif yang ditambahkan pada makna asli ketika kata tersebut menempati posisi tertentu pada medan tertentu. Maksudnya, setiap kata yang menempati posisi pada kalimat akan menghasilkan makna baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.